hutan produksi dan hutan lindung itu otoritasnya ada di provinsi. Di provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung itu ada di kabupaten kota. Bupati apa mau ikut terlibat menjaga itu karena nomenklaturnya bukan mereka. Tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE. Apa RE itu? Restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Tentang keberanian, alhamdulillah, wasyukurillah, perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH Bapak Ibu sekalian. Misalkan dalam contoh konkret Tesonilo. Persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa Taman Nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki Taman Nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi dari 12.000 hektar, insya Allah menjadi 31.000 hektar. Jadi memang dua perintah itu harus dikerjakan dengan memperbaiki tata kelola governance kita. Tidak mudah Bapak, tidak mudah. Karena dikatakan tadi Bapak sendiri mengatakan memang masalahnya sudah cukup besar. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Kalau tadi Pak Bangka tadi, apa yang kita perbaiki? Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menginisiasi revisi undang-undang kehutanan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tadi Pak Sony tentang tata kelola, tadi Bu Alin juga melihat masa depan tentang itu ya. Semua tadi tetap tentang Pak Rajiv juga tentang tata kelola, Bu Hindun juga tadi. Saya kira kita punya pengalaman panjang bagaimana hutan dikelola dan bagaimana kemudian cara mengelola kita itu tidak maksimum untuk memproteksi hutan kita. Yang terjadi pada undang-undang sekarang Bapak Ibu sekalian, hutan produksi dan hutan lindung itu otoritasnya ada di provinsi. Di provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung itu ada di kabupaten kota. Bupati apa mau ikut terlibat menjaga itu karena nomenklaturnya bukan mereka. Tidak terlibat. Apakah Kementerian Dinas Kehutanan di provinsi juga mampu untuk melakukan itu? Saya baru dengar dari Kepala Dinas Bengkulu ya. Anggaran yang mereka miliki untuk pengawalan hutan hanya 50 juta per tahun. 50 juta per tahun. Jadi nampaknya betul tadi beberapa Bapak menyampaikan bagaimana kita berharap sesuatu berubah tapi dengan cara yang sama. Komitmen moral perintah Pak Presiden saya coba jaga Bapak sekali lagi. Saya baru melakukan pelepasan kawasan hutan di PSN sekali lagi cuma satu di kampungnya Pak Johan untuk kepentingan pendidikan keagamaan. Tidak sejengkal pun saya melakukan pelepasan kawasan di provinsi terdampak bencana. Tapi komitmen moral dan komitmen politik semacam ini tidak bisa akan langgeng tanpa ada perubahan struktural, yaitu perubahan undang-undang. Saya katakan tadi Bu, pegawai kami sekitar 16.000. Se-Indonesia, polisi hutan kami jumlahnya 3.000. Di Aceh, hutannya 3,5 juta, polisi kehutanan kami 64 orang Pak. Satu orang harus mengawal 54.000 hektar. Jadi ini betul-betul kita pikirkan bagaimana kemudian ya, misalkan kita selalu belajar dari orde ke orde yang lain kita belajar.
Dan dari kita mesti bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi itu. Ketika dulu Orde Baru dikritik bahwa sistem sentralisasi mengakibatkan kerusakan hutan dan kemudian didesentralisasi, hutan kita tambah rusak, Pak. Ketika dulu Bapak Bupati, Bapak Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan alih fungsi hutan. Kemudian dikompromikan dengan sistem kongruen. Oh, ada di pusat tapi juga ada di daerah. Tapi juga tidak terjangkau seperti yang saya katakan tadi. Pak Dori bikin cerita. Tapaknya ada di kabupaten kota, dinasnya tidak ada di kabupaten kota. Anggarannya jadi ada dua, Bu. Selain undang-undang kehutanan juga undang-undang otonomi pemerintah daerah. Di undang-undang 23 kehutanan itu dianggap sebagai bukan hal yang dibagi dua itu. Bukan urusan wajib. Bukan urusan wajib, tapi itu adalah urusan pilihan. Jadi dua undang-undang menurut saya harus diubah. Bagaimana kemudian urusan kehutanan menjadi baik. Yang kedua tadi struktur. Ada polhut di kepala dinas, Pak, tapi dia tidak akan nurut kepada Dirjen Gakum kami karena bosnya bukan dirjen, tapi kepala dinas. Nah, saya kira revisi undang-undang termasuk melakukan pemberdayaan terhadap KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang pada berapa tahun ini dilemahkan fungsinya menurut di Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang dikatakan tadi, mau tidak mau memang harus kita hidupkan kembali. Tadi Ibu mengatakan 30% dihapus Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus dikembalikan kalau kita memang ingin bersama-sama menjaga itu dan mencoba melaksanakan secara serius.